Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penggiat kreasi dimanapun berada, dan untuk teman-teman semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon maaf ya lama tidak upload video ini tentang transformasi sayap gerak dikarenakan banyak kesibukan juga ya. Langsung saja kita kerjakan. Ini konstruksi terbarunya ya, ini konstruksi terbarunya seperti yang saya tampilkan di foto tadi di depan ya. Ini konstruksi terbarunya ya. Ini untuk mengenai sayap-sayapnya ini ya. Ini untuk mengenai sayap-sayapnya ini nanti akan saya berikan keterangannya. Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi desain sayap gerak ini sekarang lebih dinamis dan lebih simple, lebih enak ya. Oke. Langsung saja ya. Seperti di video tutorial sebelumnya, langsung saja kita ke sini. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, di sini perubahannya adalah satu. Di sini ada semacam kayak lubang ya, lubang satu kawat ini ya. Bisa dilihat di sini ya, lubang satu kawat. Begitu juga bagian bawah. Nih. Ini kenapa saya beri lubang satu kawat gini, semacam jalan air ini ya. Ini untuk memudahkan dan merapikan atau biar terlihat lebih rapi gitu ya. Setelah itu membuat kawat seperti ini, seperti yang sudah tergambar di sketsa konstruksi tadi ya. Oke. Nah, ini kemudian dipasangkan begini ya. Oke. Nah, pasangkan begini. Jadi kalau ada lubang gini kan enak ini ya. Nah, ada lubang gini. Lubangnya ini enak pas. Jadi dia lebih rapi nantinya. Nah, setelah itu dipasangkan bagian sininya juga sama. Nah, begini ya. Setelah itu ini nanti dilem, terus diikat pakai benang pol ya. Lem gini ya, kasih sedikit lem biar lengket, memudahkan ketika mengikat ya. Kasih lem. Oke, begitu juga bagian yang ini ya, sama ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kasih lem dikit ya. Ini ya. Kemudian kita ikat. Kita keliling ikat ya. Ini saya sedikit mereview kembali ya, bagi teman-teman yang belum sempat atau belum melihat tutorial video sebelumnya ya, yang tentang membuat sayap gerak untuk lomba fashion atau karnaval itu ya, kan ada di situ tutorialnya. Jadi ini saya sedikit mereview kembali, sedikit saja, agar yang belum menonton itu bisa langsung ke sini juga nggak masalah. Nah, ini ya intinya, kita ikat seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini.
juga sama satunya ya, kita ikat. Nanti sama satunya sini juga diikat penuh, katakanlah gini. Setelah itu nanti bagian bawah setelah diikat ya, tempelkan begini. Ini untuk bagian tali dari ujung sini ke sini. Kan ditekuk ini nanti, ditekuk. Nah, tali jadi masuk ke sini talinya. Mengenai tali bisa kalian variasikan sendiri, bisa gunakan tali kain yang dijahit ataupun tali tas ya, ataupun tali tas seperti ini. Nah, boleh menggunakan tali tas seperti ini tali tasnya contoh ya. Ini tali tasnya ya. Atau yang hitam tebel ini, cari yang warna kuning atau terserah kalian lah. Nanti pada saat lomba atau apapun bisa disesuaikan tali ini. Dari warna kuning, hijau, krem, hitam terserah lah ya. Nah, kita kembali. Setelah ini ditempelkan begini ya. Setelah ditempelkan begini, katakanlah gini ya. Dikit saja ya. Oke. Setelah itu bagian belakangnya ini ya. Ini jangan lupa nanti diikat ya ini. Nanti diikat ini. Sini sampai sini diikat. Ya. Ini untuk jarak ya. Ini untuk jarak. Jarak dari poros ini sama poros ini kurang lebih sekitar 30 cm ya. Poros ini dan poros ini 30 cm. Dan untuk tingginya, dari tingginya sini, nah, ini kan garis ya. Nah, ini sekitar 9,5 cm 20. Jadi sini 9,5. Ini kayunya 9 cm. Terus kemudian ke bawahnya ini 20 cm. Setelah diikat semua, nah ini bagian belakang. Belakangnya ini nanti gini, tempelkan di belakang sini. Ya, tempelkan belakang sini. Setelah dilem gini, nanti bisa kalian ikat erat ya. Oke, jangan lupa ini nanti tekuk ya, ini bagian sini tekuk ini, itu bagian di pundak, di bahu ini ya. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini kan. Setelah ini tadi diikat ya, setelah diikat rata sini sama sini, juga bagian apa itu, bagian ini ya, penguatnya ini juga sama, nanti diikat seperti ini ya, diikat seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Ini panjangnya 5 cm, kalau nggak salah ini 13 cm ya, 13 sini. Ini jadi setelah dipasang ya, seperti tadi, setelah ini tadi dipasang, kalau ada benang bol gini kan, benang bol gini di badannya ini, nah, enak ini di sini bisa kita tetesi lem, jadi memudahkan kita untuk pengikatan atau mengikat ya. Mengenai tentang membuat ini bisa kalian simak di video sebelumnya, tutorial membuat sayap gerak untuk lomba fashion atau karnaval itu ya, bisa dilihat di situ. Ini lubangnya berapa, caranya berapa kawat, nanti lilitannya gimana, bisa kalian saksikan di video sebelumnya ya. Dan seperti ini. Terus untuk berikutnya, untuk mengenai sayap di rangka 2 ya, di rangka 2. Ini rangka 1 dan ini rangka 2. Rangka 2 ini jarak sekitar di sini sekitar 13 cm ya. Sama ini juga sekitar 12,5 atau enggak salah. Ya, 12,5 cm. Dari sini ke sini 12,5 cm, di sini 13 cm. Nah, terus kemudian di sini sekitar 25 cm, terus dari sini 27 cm.
Nah ini untuk tambahan lengkungannya sekitar 5 cm. Ini 5 cm ya. Untuk sambungan, lengkungan sambungan ini 5 cm. Direkatkan gini. Nah untuk lingkaran poros ini sekitar kurang lebih 3 cm ya. Minimal 3 cm minimal. Bisa kalian lebih sedikit nggak masalah, atau 4 cm biar nggak terlalu ngepres ya. Pokoknya intinya mur baut ini bisa masuk ini. Bentuknya seperti ini. Nah, tinggal pemasangan berikutnya ya. Jadi rangkanya jadinya kurang lebih seperti ini. Nah ini nanti untuk sayap. Jangan lupa di ujung ini ya. Di ujung ini di ujungnya ini kasih cantolan ya. Nah semacam ini cantolan gini ya. Nah ini cantolan gini ya. Besi melingkar kecil. Usahakan pakai kawat sedikit lebih kecil ya. Sedikit lebih kecil ya. Nah, perlihatkan perbedaannya ya. Terlihat ya. Biar apa? Biar lebih ramping, lebih ringkas. Tapi kalau misalnya tidak ada, dari kawat ini juga bisa kok. Dari kawat ini. Dari kawat yang ini juga bisa seperti rangka ini. Jadi dibuat lingkaran atau cantolan di sini kecil ya. Untuk pengait tali yang terhubung ke sini. Oke. Kemudian setelah kalian selesai membuat rangka baik rangka 1 dan rangka 2, nah berikutnya adalah untuk bulu atau bagian sayapnya dari bahan mika 0,3 cm 0,30, ukuran ketebalannya ada 0,30 ya untuk mikanya. Tapi kalau semisal acara atau momen atau sessionnya itu adalah lomba daur ulang, untuk bagian sayap seperti ini ya, bagian bulu seperti ini. Ini bisa juga menggunakan kertas kardus ya, kertas kardus jajan, kardus roti, ataupun bisa kalian menggunakan kertas karton duplek. Tapi ingat dirangkap 2 ya, biar sedikit lebih kaku. Jadi biar kesannya tidak lemes ya. Dirangkap 2, dilem pakai lem Raja Wali atau lem tembak upload terserah lah ya, pokoknya dilem rangkap 2 biar tebal, kemudian dipotong-potong seperti ini. Nah untuk variasi panjang bulu ya, dimulai dari sini seperti gambar ini, gambar di sini. Ini 70 67. Artinya kenapa kok dari 70 ke 67? Nah, itu ada hitungannya. Simak baik-baik ya. Dari sini kita membuat 70 itu 3 lembar. Nah, ini 70 cm. Kenapa kok 70 cm? Ini untuk ukuran anak-anak. Kenapa kok 70 cm? Karena mika lembaran yang kita beli di toko itu panjang lebarnya kurang lebih sekitar 140 cm. Jadi 140 cm itu dibagi 2 menjadi 70. Jadi lebarnya. Jadi lebarnya kurang lebih seginilah. Jadi nah gini 170. Nah begini lebar ini. Lebarnya sekian. Jadi dipotong jadi 2. Oke. Belah jadi 2, jadikan sayap. Ini dari 70 kemudian turun menjadi 67. Nah, ini 67. Kemudian bikin 2 biji. 2 biji ya. 2 biji. Kemudian turun lagi 3 cm menjadi 64. Ya, 64. Pokoknya per sayap atau per bulu ini setiap dua helai ini turun 3 cm 3 cm. Terserah kalian mau modifikasinya gimana, terserah. Cuman ini yang saya kerjakan ini saya buat patokan atau ukuran turun jadi 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm dan seterusnya.
semacam kayak gitu. Nah, ini untuk mengenai lebarnya, lebar bulu ini kurang lebih sekitar di sini nih 11 cm. Jadi kita motong ya, kita potong dari mika itu lurus dulu, ini lurus ya, lurus dulu, seret, nah, lancip ini ya, potonglah. Kemudian ini sekitar seret di sini, ini 11 cm. Setelah itu nanti kita potong sesuai selera lah. Cuman saya membuatnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bagian atas ini agak sedikit pendek, bagian bawahnya ini panjang. Oke. Mengenai sini, sudutnya saya bikin 2 cm ya, rata-rata 2 cm. Ini 2 cm. 2 cm, ujung sini 2 cm. Nanti kita kasih lubang jaraknya 2,5 cm, kita kasih lubang besar sini. Oke. Setelah membuat bulu mika, ini seperti ini penggantinya bulu mika ini ya. Kemudian kita garis tengah. Siapkan penggaris panggul untuk penjahit ini ya. Garis ini ya, garis lengkung. Urutannya pertama, di sini saya mengambil patokan sekitar ukuran 27 cm ya, 27 cm ya. 27 cm kita kasih tanda ya di sini ya. Kemudian di sini juga kita kasih tanda tengah-tengah. Nah, begini saudara. Kita bagi dua di sini. Lalu kita bagi dua ya. Kita bagi dua, pas tengah-tengah. Biar imbang. Kemudian kita lukai ya. Bagian tengah-tengah ini kita lukai. Saya menggunakan ujung obeng. Tapi posisinya miring ya, posisinya ya. Jangan berdiri nanti sobek. Oke, gini. Kita kasih garis lengkung. Ya. Nah. Ini 2 kali atau 3 kali, pokoknya dia terluka ada garis. Nah, sampai ke ujung sini ya. Sisakan sekitar 5 cm ya, sisakan sekitar 5 cm dari ujung. Setelah kita lukai, ini kan terlihat garis ya. Ada garis luka gini ya di tengah-tengah ya. Kita sedikit tekuk ya, sedikit lipat gini ya. Kita lipat ya. Untuk menghasilkan biar bulu sayap ini biar sedikit lebih kaku dia. Nah, begini. Contohnya seperti ini. Ada garis tengah di sini. Kemudian ini kan tadi 27 ya. 27. Berikutnya setelah 3 selesai kita kerjakan menjadi 27, berikutnya turunkan 1 cm menjadi 26. Nah, setelah 26 2 lembar tadi selesai, turunkan lagi menjadi 25 dan seterusnya sampai selesai. Jadi biar nanti terlihat lebih rapi dia. Dan bahan ini seperti yang saya katakan tadi, bahan ini bisa kalian gunakan pakai kertas kardus. Pakai kertas kardus ya. Kalau misalnya momennya itu adalah lomba daur ulang, pakai kertas kardus bisa. Kaku dia jadinya. Jadi tidak melulu harus barang baru.
Jadi kalau ini bisa fleksibel digunakan untuk pada saat lomba daur ulang membuat sayapnya. Setelah kalian selesai membuat plastik mikanya, apa itu, bulu mika itu ya, bulu mika, setelah selesai kemudian dipasang. Ini model yang paling baru ini. Jadi kita bikin pakai sistem tas ini. Oke. Setelah selesai membuat segitiga gini ya, ini ditempelkan seperti ini sih. Tempelkan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini ditempelkan pakai lem tembak ya. Lem tembak ya. Lem tembak ya. Ini tempelkan pakai lem tembak sih. Lebarnya ya, untuk dari sini ke sini ini sekitar 15. Dari sini ke sini 20 cm. Nah, nanti bisa dipotong melekuk. Bisa kalian variasikan sendiri. Nah, ini panjangnya 70 cm, 70 cm, 70, dan ini 67. Berikutnya turun 3 cm ya. Per 2 sayap, setelah itu nanti turun 2 cm. Iya, turun 3 cm ya. Setelah itu nanti selesai, barulah dirangkai ya. Dirangkai pada bagian benang. Ini yang agak rumit ya. Nanti tolong kalian pahami, teliti betul-betul, simak baik-baik di bagian pengikat talinya ini ya. Untuk mengikat talinya, oke, kita langsung capcus ya. Kita ikat. Saya tunjukkan trik cara mengikatnya ya, mengikat talinya. Oke. Ini untuk mengikat talinya bisa kalian pakai benang bol, boleh, benang bol kecil, atau bisa kalian pakai benang ini. Ini namanya tali kancing. Kalau di dunia penjahit namanya ini tali kancing. Tapi ini yang bukan molor. Jadi kalau misalnya sayapnya nanti itu warnanya kuning, bisa kalian beli ini warna kuning. Kalau misalnya sayapnya nanti warna hijau, bisa kalian beli warna hijau. Biru ya tinggal kasih warna biru, jadi biar enak nanti. Ini murah, per meternya sekitar 700 kalau nggak salah ya, 700 rupiah atau 700, katakanlah 1000 lah per meternya, murah. Ini tali kancing namanya ya di dunia jahit. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana trik memasang tali pakai jarum segini ya, oke. Dan juga benang benang bol tadi, benang bol kecil ya, oke. Ini kurang lebih untuk sayap ini dibutuhkan sekitar 2 depa ya, 2 depa panjangnya. Saya kasih contoh aja. Kalau pengen terus berlanjut, dalam artian itu benang tadi tidak putus, untuk mengikat bulu, panjangnya sekitar 2 depa. Jadi 2 depa itu sekitar segini nih. 1 ya, ini 1, 2, jadi segini lah. Ini kurang lebih ya sekitar 120 atau 130 cm. Oke ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini teknik cara merangkai ya, merangkai helai bulunya ya. Oke ya, oke, perhatikan baik-baik. Sama lewat lubang bawah ini ya. Di sini kemudian kita ikat ya. Ikat mati, diikat mati ya. Oke, selesai. Kemudian dari bawah sini masukkan
atas di lubang yang tadi ya. Oke ya. Nah, di lubang ini, di lubang yang sama ya, di lubang yang sama ini ya. Tarik. Oke. Nah. Kemudian sayap satunya masukkan dari bawah ya, masukkan dari bawah ya, ingat ya, lihat dari bawah. Kemudian masukkan lagi. Oke, ini ya, jadinya begini ya. Setelah itu pegang sini, kunci ya, kita pegang erat ya, gini ya, segini ya. Katakanlah benang ini, nah ini pas mepet benang ini, nah, pas mepet benang di sini pas ngepres ya, katakanlah gitu. Sebenarnya boleh ke sini juga boleh, tapi di sini aja biar lebih mudah. Oke ya, ini ya, kita pegang gini. Dari baliknya kita buat simpul pati di sini. Oke, ini seret, sekali lagi. Nah, gini ya. Kemudian bagian sini sama. Kalau misalnya benang ini habis di tengah jalan, ini diputus ini ya, potong, diputus sini, tes, bakar, bisa. Kalau misalnya mau lanjut, oke, lagi masukkan lagi, kita buat simpul pati juga di sini, ya, ya, oke, ini kita masukkan lagi di atas ini. Nah, ini jadinya ya, jadinya gini. Kita masuk di bawah sini, dikunci, dan ini juga dikunci. Setelah itu jangan lupa masukkan lagi ke atas di tempat lubang ini tadi ya, lubang tadi ya, masukkan lagi ke atas ya. Nah, gini. Nah, oke. Lalu berikutnya sayap berikutnya sama. Nah, untuk setiap sayap berikutnya usahakan ini lubangnya dekat ya, sini sama benang ini. Nah, dekat. Posisinya sama. Nanti ini bergeser sedikit ke sini, terus gitu ya. Oke. Masukkan lagi ya, dari bawah juga sini. Nah, sama seperti tadi. Masukkan lagi sini, lubang. Kita geser. Nah, kita lihat. Nah, sama ya. Kita ratakan posisi benang di sini ya. Oke. Nah, posisi benang di sini ya. Oke. Ini ya. Nah, posisi benang di sini. Kita tahan. Oke. Nah, dibalik. Kemudian di sini kita buat simpul pati lagi. Oke. Buat simpul pati lagi. Sekali lagi. Pokoknya 2 kali ya, pokoknya ya. Untuk mengikat agar tidak geser. Ya. Lagi ya. Sama, sini juga. Rapat sudah.
Oke, serat, serat. Berikutnya, oke, sama ya berikutnya ya. Jangan lupa ini dimasukkan lagi dari bawah. Oke, sini ya. Nah, begini. Oke, masukkan lagi dari bawah. Nah, ini lubangnya. Kan kelihatan lubang ini ya. Ini ada lubangnya. Ini nggak jauh beda di sini. Nggak beda. Oke, masukkan dari bawah lagi. Dari bawahnya ya. Masukkan lagi satunya. Oke. Balik. Setelah gini ya, setelah begini ya, kita balik. Saya dimasukkan seperti ini. Kita balik. Kita kunci di sini. Pas. Nah, oke. Bagian atasnya juga sama. Tes. Oke. Berikutnya, jangan lupa ini. Nah, jadinya begini. Ya, ya. Oh, dia bisa bergerak di sini. Oh, ya. Oke. Jadinya begini ya. Oh, ya. Oke. Jika nanti tidak paham, silakan ya tanyakan nanti. Kalau masih tidak paham nanti saya buatkan sekali lagi dengan sedikit lebih jelas ya. Oke. Ya. Setelah dirangkai, barulah kita pemasangan ya. Pemasangan, jangan lupa di bagian ini kan kasih lubang ya, pas di ujung poros ini, bagian poros ini ya. Poros ini. Kita pasang ya. Kurang lebih jadi seperti ini ya. Ini untuk sayap ini untuk orang dewasa ya, makanya agak besar ini, panjang. Ini membutuhkan mika agak sedikit banyak ini. Ini agak sedikit banyak. Kalau untuk yang anak-anak tadi itu kurang lebih sekitar 120 atau 130 cm dibutuhkan mika, lebar 140, kemudian panjangnya sekitar 120 atau 130, jadi sayap satu. Di sini di daerah sini harganya itu mika 0,30 harganya sekitar 32.000. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi ya. Jadi ini sudah dibungkus kardus, karton, kertas ya. Ini contohnya ya, ini ya. Loh, ini daur ulang juga loh ini. Ini ada bekas. Ini kan kardus roti ini. Wadah roti kan gitu kan.
Nah, kalau ini sayapnya kan memang disemprot ya, kita semprot ini ya. Nah, jadi itu kita semprot ya. Ini kalau anak-anak dibutuhkan sekitar 13 kalau nggak salah. 13 apa itu 13 sayap, 13 helai ya. Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, 12. Ada yang 12, ada yang 13. Kalau yang versi terbaru tadi yang ada cangklongan tasnya itu kan sekitar 13 itu. Memang sedikit saya buat sedikit lebih rapat. Jadinya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Ini juga sudah ada tali-talinya. Oke. Jadi kita coba ya. Oke, kita pasang. Ini seperti ini ya. Masih stay lurus dia, sampingnya lurus. Jadinya samping sini lurus. Iya. Kita gunakan cantolan perut, cantolannya 3 di perut ya. Nah, kita coba cantolannya. Nah, meski, oke. Nah, segini standby dia, pas lurus. Nah, pada saat lomba ini bisa kita ikat. Kita bisa berjalan lenggak-lenggok. Terserah maunya gimana. Intinya kan tangan bebas ini. Sudah ada cantolan kan, tercantol di sini ya. Kalau manggut-manggut ya jadinya kan gini. Nah, jadi kayak pas sayap gitu. Gitu lor. Ini untuk yang versi anak-anak ya, versi anak-anak ini kelas 2, kelas 3. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk versi cangklong ya. Ini pakai versi kawat. Sekarang saya tunjukkan versi yang pakai cangklongan tali tas tadi ya. Oke ya. Oke ya, jadinya seperti ini. Kalau versi cangklong tas ya, nih. Dia lebih enak, lebih nyaman dipakai, lebih nyaman, lebih terasa lebih enteng gitu ya. Ini lebih enteng gitu terasa pakainya. Oke. Nah, biasanya kalau lomba kan kita hormat dulu tuh kepada juri kan gini kan, kita gini tarik. Jalan lagi catwalk di lokasi gitu. Ini lebih simpel, ini lebih enak ini. Jadi sistem cangklong tas ini juga lebih enak. Pengerjaan juga lebih mudah, lebih cepat karena kita tidak memakai kawat lengkung ya. Pengerjaan jadi lebih mudah ya, karena kita tidak lagi mengerjakan bagian ini. Nih kawat lengkung ini nih.
Cuma kita hanya perlu menambahkan di bagian sini nanti, bagian ini. Jadi semacam kayak gini, tapi sedikit lebih panjang ya, persis kayak gini lebih panjang. Taruh di sini. Taruh di sini. Sama pengerjaannya sama. Setelah ini selesai semua, ini bagian-bagian ini dan bagian ini sudah diikat begini ya. Nah, baru nanti ditempel di sini. Pengerjaannya sama. Tinggal tempel sini sama tempel sini. Lebih simpel. Pakai tali tas ini. Makanya juga enak, lebih ringan, kita tidak lagi sedikit tertekan pada bagian kawat di sini ya. Kita pakai tali yang bisa mengikuti struktur tubuh. Intinya seperti itu ya. Mengenai tentang model sayap, bentuk sayap ya. Katakanlah gini ya. Ini bisa kalian variasi ya. Bisa kalian variasi. Bisa kalian variasi di sini. Ini mungkin nanti bisa dibikin lebih panjang, atau sini pendek, atau bahkan sini panjang. Itu terserah kalian. Kalian yang akan mengkreasikannya sendiri. Saya cuma memberikan semacam contoh inilah desainnya. Perkara nanti kalian bisa mengembangkannya menjadi lebih baik, itu malah bagus. Jos, mantap. Berarti kalian lebih kreatif daripada saya. Oke? Jadinya seperti itu ya. Ada bagi ya, bagian sini nih ya. Nah ini pengerjaannya sama, ini juga sama, ini kita tekuk juga nih, tekuk, kita garis bolak-balik. Nah, ini bolak-balik ya. Ini melengkung ini melengkung ke dalam sana, ini melengkung keluar, ini ke dalam sana lagi. Ini bolak-balik biar kaku dia. Ini sistem talinya ya, tali tas. Sekitar berapa sih? Satu ini, satu sayap ya, satu sayap rangka ini dibutuhkan kalau menggunakan tali tas sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meter ya, 1,5 meter sudah cukup kok, 1,5 meter. Ini per meternya harganya kalau tali tasnya di sini ini sekitar 3.000 per meternya. Kalau 1,5 meter kan murah, katakanlah 5.000 gitu ya. Kalau masalah ini copnya ini bervariasi lah. Setiap tempat beda-beda. Ini lebih ringkes, lebih cepat pengerjaannya karena kita tidak lagi membuat kawat lengkung di sini. Kawat lengkungnya dari sini sampai ke sini, lah nggak ada lagi. Jadi pakai ini. Cuma untuk memasangkannya ini memang kadang-kadang kita bisa pasang sendiri atau dipasangkan teman ya untuk memasangkannya. Pasal kita memakainya gitu ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini ya. Bagian ini ya, bagian ini. Nah, ini untuk tali bagian tali ini ya, menempatkan tali tas ini. Bikin aja 2 ini. Ini saya rangkap 2 biar lebih kuat dia. Bagian pundak ini. Jadi ini kawat 2 kawat melingkar. Melingkar atas bawah bertemu di tengah sini. Ini kan kelihatan sambungan ini ya. Sambungan udah kita ikat, kita liliti pakai benang bol, kita tetesin lem, terus kita ikat. Juga kita ikat. Kurang lebih seperti itu ya. Ini lebih enak, lebih simpel. Makanya juga enak, tidak seperti sayap yang lama itu ya, yang awal-awal video itu, yang shot kalau nggak salah itu kan, itu lomba lomba daur ulang ya itu ibarat itu produk pertama saya. Tapi setelah sekian beberapa kali saya mengobservasi, saya mencari-cari, saya mencoba mencari kreasi yang lebih baik lah, lebih simpel. Nah, setelah ini selesai nanti saya juga akan mencoba kreasi lagi. Saya akan membuat lagi untuk kreasi sayap yang lebih simpel, yang lebih enak dari bahan yang mudah didapat. Akan saya mencobanya. Saya akan mencoba untuk berkreasi terus sampai saya menemukan hasil yang katakanlah itu mendekati sempurna. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mendekati iya, yang sempurna cuma satu, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi saya mencoba untuk yang mendekati sempurna lah. Bagaimana cara membuatnya sesimpel mungkin, bahan yang mudah dicari dan mudah didapat. Oke dulur ya. Oh ya, bagi para penggiat kreasi dimanapun berada atau siapapun kalian di luar sana, jika ada yang berminat mengenai tentang sayap ini,
bisa kalian tanyakan di kolom komentar, nanti saya kasih nomor WA saya, bisa kita senggol harganya. Saya berharap saat ini bisa membantu kalian bisa menjadi berkreasi. Meskipun nanti toh ini kalian duplikat dan kalian jual kembali di sana, tidak masalah, saya tidak keberatan. Saya malah akan bersenang-senang, sangat senang sekali. Karena apa? Produk saya disukai dan dibeli, kemudian kalian duplikat, kalian gandakan, kalian jual, kalian kreasikan, tidak masalah. Dan semoga itu menjadi manfaat bagi kalian semua. Jadi sini saya hanya cuma sekedar lewat untuk memberikan sesuatu hal yang semoga itu bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada. Oke? Semoga tutorial kali ini tentang masalah sayap berak ini yang saya transformasi ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua bisa menjadi kita lebih berkreasi lagi di dalam kehidupan ini, agar lagi kita bisa menjadi bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Oke dulu ya, tetap semangat, tetaplah giat, tetaplah selalu menjadi bermanfaat. Jangan pernah berhenti untuk menjadi bermanfaat, karena bermanfaat adalah sebaik-baik manusia. Oke, saya rasa demikian dulu. Terima kasih para penonton sekalian. Kalau misalnya kalian ingin mendukung saya untuk tetap berkreasi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Karena saya bisa beraktivitas itu karena anda semua di luar saya, di luaran sana. Jadi sebenarnya saya tidak ada, yang ada adalah hanya kalian semua hingga saya bisa berkreasi. Terima kasih, salam sehat, salam kreasi, Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.